Selamat pagi semuanya. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Isa Alam Syahbana, SEMAK CPFRA, sebagai dosen pengampu mata kuliah Metodologi Penelitian. Perkenalkan, nama saya Michael dengan NIM 2262-03. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan hasil dari proposal metodologi penelitian saya yang berjudul Pengaruh Green Investment dan Green Accounting terhadap kinerja keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai variabel moderasi pada perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Baik, saya akan langsung masuk dari latar belakangnya. Dunia saat ini sedang mengalami perubahan iklim yang ekstrim akibat dari pembakaran bahan bakar fosil, dari kegiatan industri, dan juga dari penggunaan energi yang tidak ramah lingkungan. Hal ini menyebabkan krisis lingkungan dan juga hal ini benar-benar luas pada terancamnya dunia. Salah satunya yang dapat terancam juga selain dari bumi dan juga lingkungan, juga dunia usaha ikut merasakan dampaknya. Dampak lingkungan dan tekanan regulasi pemerintah terhadap isu-isu perubahan iklim ini menciptakan risiko baru dan juga tekanan terhadap stabilitas dan kinerja keuangan suatu perusahaan. Hal ini tentu dapat mengancam kinerja keuangan perusahaan, terutama bagi perusahaan di sektor energi, yang mana mereka menjadi salah satu sektor yang menghasilkan emisi karbon yang terbesar, yang menjadi salah satu penyebab perubahan iklim ekstrem ini. Kenapa begitu? Karena regulasi negara dan pemerintah ini memberikan tekanan terhadap perusahaan-perusahaan ini. Karena jika perusahaan-perusahaan ini melanggar dari regulasi tersebut, akan terkena sanksi administrasi dan juga reputasi yang terancam. Saat ini perusahaan yang dilihat itu tidak hanya dari efisiensi operasional dan kinerja keuangannya. Suatu perusahaan dilihat juga dari kemampuan mereka bagaimana kemampuan mereka dalam mengelola risiko lingkungan dan mempertahankan keberlanjutannya untuk jangka panjang. Untuk menjawab tantangan ini, para perusahaan saat ini sudah mulai menerapkan yang namanya Green Investment dan Green Accounting sebagai strategi hijau mereka, strategi keberlanjutan mereka. Namun, efektivitas strategi hijau yang diterapkan perusahaan-perusahaan ini masih menjadi perdebatan terhadap peningkatan kinerja keuangan mereka. Hal ini karena ada penelitian yang memang mengatakan Green Investment dan Green Accounting dapat meningkatkan kinerja keuangan untuk jangka panjang. Namun, ada juga penelitian yang mengatakan bahwa Green Investment dan Green Accounting malah tidak memberikan pengaruh terhadap kinerja keuangan. Hal ini diasumsikan dikarenakan biaya implementasi awal terhadap strategi hijau ini yang cukup tinggi, dan juga hasil yang didapatkan dan dapat dilihat secara nyata itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Nah, oleh karena itu, dalam penelitian ini, peneliti menguji hubungan apakah Green Investment dan Green Accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan dengan variabel moderasi berupa Good Corporate Governance, apakah dapat memperkuat hubungan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini terdapat dari 4. Yang pertama yaitu, apakah Green Investment berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Yang kedua, apakah Green Accounting berpengaruh terhadap kinerja keuangan? Dan yang ketiga, apakah Good Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh Green Investment terhadap kinerja keuangan? Dan yang keempat yaitu, apakah Good Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh Green Accounting terhadap kinerja keuangan? Untuk tujuan penelitian ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, untuk mengetahui masing-masing pengaruh dari Green Investment dan Green Accounting terhadap kinerja keuangan. Apakah masing-masing variabel ini dapat berpengaruh terhadap kinerja keuangan suatu perusahaan? Terus yang kedua, yaitu untuk mengetahui peran dari Good Corporate Governance ini, apakah dapat memoderasi masing-masing hubungan tersebut. Dan untuk manfaat dari penelitian ini juga terbagi menjadi 2, dari sisi praktis dan juga sisi akademik. Yang dari sisi praktis, penelitian ini memberikan gambaran kepada perusahaan energi mengenai pentingnya praktik hijau sebagai strategi keberlanjutan mereka yang dapat berpotensi meningkatkan kinerja keuangan perusahaan. Dan dari manfaat penelitian dari sisi akademiknya yaitu, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan literatur akuntansi khususnya pada topik Green Accounting, Green Investment, dan juga Good Corporate Governance dalam konteks kinerja keuangan. Tinjauan pustaka dalam penelitian ini yaitu untuk variabel Y, yaitu kinerja keuangan, diukur dengan return on asset. Menurut Revali et al. 2024,
Kinerja keuangan merupakan hasil atau pencapaian yang diperoleh perusahaan dalam periode waktu tertentu yang mencerminkan kondisi kesehatan finansial suatu perusahaan, yang dimana berarti kinerja keuangan ini menjadi patokan untuk melihat sehat tidaknya finansial suatu perusahaan dan apakah kondisi keuangannya berada di kondisi yang baik. Lalu untuk variabel X1 pada penelitian ini yaitu green investment yang diukur dengan scoring warna proper. Menurut Kababa dan Jalingo 2023, green investment merupakan pengalokasian dana untuk proyek-proyek atau kegiatan yang ramah lingkungan, yang dimana dana ini bertujuan untuk mendukung keberlanjutan dengan menyalurkan dana-dana tersebut ke hal-hal yang bisa menjaga dan memperbaiki lingkungan untuk keberlanjutan jangka panjang. Yang dimana berarti dana-dana yang diinvestasikan ini dialokasikan terhadap kebijakan dan juga terhadap proyek-proyek yang mendukung keberlanjutan ke depannya. Lalu yang tentunya berarti proyek-proyek yang mendukung ramah lingkungan. Lalu untuk X2 dalam penelitian ini yaitu Green Accounting, pengukurannya menggunakan pengungkapan indikator GRI standar. Menurut Hertati 2022, Green Accounting adalah jenis akuntansi yang menghitung faktor biaya lingkungan yang berhubungan dengan kegiatan perusahaan. Yang dimana berarti perusahaan yang menerapkan Green Accounting ini tidak hanya melaporkan dan menyediakan informasi-informasi mengenai kinerja keuangannya, tapi perusahaan-perusahaan ini juga menyertakan dan memperhitungkan faktor-faktor lingkungan dan biaya-biaya lingkungan dalam biaya-biaya lingkungan dalam laporannya. Lalu untuk moderasi dalam penelitian ini yaitu Good Corporate Governance yang diukur dengan proxy komisaris independen. Menurut Manosoh 2016, Good Corporate Governance merupakan suatu konsep yang dirancang untuk meningkatkan kinerja dalam suatu perusahaan melalui mekanisme pengawasan manajemen dan memastikan akuntabilitas manajemen kepada para pemangku kepentingan atau stockholder. Hal ini tentu sesuai dengan peraturan berlaku. Oke, jadi maksud dari tujuan ini menggunakan moderasi Good Corporate Governance ini yaitu sebagai pengawasan dari kegiatan dan praktik strategi hijau yaitu Green Investment dan Green Accounting. Kerangka pemikiran dalam penelitian ini yaitu Green Investment sebagai X1, Green Accounting sebagai X2, kinerja keuangan sebagai Y, dan dimoderasi oleh Good Corporate Governance. Untuk hipotesisnya terbagi menjadi 4. Yang hipotesis yang pertama yaitu Green Investment berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Dan yang hipotesis kedua yaitu Green Accounting berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Hipotesis yang ketiga yaitu Good Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh Green Investment terhadap kinerja keuangan. Dan hipotesis yang keempat yaitu Good Corporate Governance dapat memoderasi pengaruh Green Accounting terhadap kinerja keuangan. Metode masuk ke bagian metode penelitian dalam hal ini, jenis penelitian dilakukan peneliti yaitu penelitian dengan metode kuantitatif. Pengumpulan data yaitu dari data-data sekunder seperti saya mengambil data dari indeks idx.co.id atau Bursa Efek Indonesia. Terus pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi, studi pustaka dan juga web searching. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan sektor energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan tahun pengamatan 2022 hingga 2024 dengan total populasi yang didapatkan yaitu 89 perusahaan. Untuk sampel pada penelitian ini yaitu menggunakan teknik pengambilan sampel menggunakan teknik metode purposive sampling dengan kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti, sehingga didapatkanlah total sampel yang memenuhi kriteria pada penelitian ini yaitu 18 perusahaan. Dan untuk pengelolaan data dalam penelitian ini menggunakan software Evius. Dalam analisis data dilakukan uji statistik deskriptif, uji model, uji asumsi klasik, dan juga uji regresi linear berganda. Dan untuk uji hipotesis yang dilakukan yaitu uji T, uji moderate regression analysis, dan uji koefisien determinasi. Sekian dari pemaparan mengenai hasil proposal metodologi penelitian saya yang berjudul pengaruh Green Investment dan Green Accounting terhadap kinerja keuangan dengan Good Corporate Governance sebagai moderasi pada perusahaan energi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Sekian persenasi saya. Saya salam hormat kepada Bapak Muhammad Isa Alam Syahbana, SMAK CPRA. Saya tutup, terima kasih.